Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait sistem informasi pembayaran listrik dari mata kuliah algoritma dan struktur data, di mana dengan saya sendiri namanya Frenda Doktalia dengan NPM 4524210031. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pancasila dengan Ibu Dospen Dr. Andres Sri Rezeki Chandra, NM Magister Komputer. Berikut adalah program yang saya buat untuk sistem informasi pembayaran listrik, di mana saya menggunakan materi struktur, pointer, stack dengan linked list, dan ada merge sort secara descending, lalu ada sequential search, lalu ada grep dengan DVS. Yang pertama-tama saya mengikut library dari header iStream, terus iManip dan string iostream ini gunanya untuk menggunakan si in dan si out pada C++, lalu iManip untuk menggunakan setW, string untuk menggunakan tipe data string. Sini ada using namespace std, di mana kita bisa menggunakan std titik dua titik dua pada C++. Kita dapat menggunakan cout tanpa std titik dua titik dua pada C++. Sorry. Yang pertama-tama kita membuat struktur data dengan struct bulan yang dimana variabelnya ini ada nama, tagihan, sudah bayar, dan next yang diambil dari bulan. Terus ada em, struct data pelanggan di mana ini ada variabelnya ID, nama, wilayah, history, dan next yang diambil dari data pelanggan pertama dan history dari bulan. Lalu di sini ada struct pelanggan bayar juga, ada nama dan next yang diambil dari pelanggan bayar. Lalu di sini kita head yang diambil dari data pelanggan dan top pelanggan bayar yang nilainya sama dengan 0. Lalu kita membuat graph untuk penelusuran wilayah di mana nilai konstansa ini atau max sama dengan 3. Nama arraynya ini nama wilayah yang isinya ada Cijantung, Condet, Kalisari. Cijantung ini 1, Condet 2, dan Cijantung ini 0, Condet 1, dan Kalisari 3. Nah, kita membuat graph di mana di sini dengan konstanta max sini 011, di mana 0 ini maksudnya adalah Cijantung tidak bisa menyalurkan listriknya penul- ke jantung sendiri. Dia dia bisa menyalurkan ke Condet dan Kalisari. Jadi Condet dan Kalisari ini diberi angka 1. Seperti Cijantung, Condet diberi 0 juga dan Kalisari juga diberi 0. Lalu di sini ada fungsi div dengan nama fungsi dvs step dengan variabel start. Terus sini ada visit, array visit, max, ini nilai false, terus start dengan ini max juga, top dps ini nilai -1, lalu ini di sini kita memasukkan nama wilayah dengan konstanta start, di mana start ini kita ambil dari visit yang nilainya true. Lalu selama top dps ini bukan -1, maka dia akan current sama dengan stack top dps, terus font sama dengan nilainya false. Terus for selama I ini kurang dari max, kita maka akan mengulang terus, di mana nilai I awalnya itu sama dengan 0. Sini terus kita akan menampilkan nama wilayah dari I ini, dari data I. Lalu di sini kita membuat stack untuk pembayaran, histori pembayaran dari siapa yang bayar, gitu. Namanya push dengan variabel kita
ada variabel nama. Nah, pelanggan yang baru bayar ini akan masukkan ke pelanggan pelanggan bayar yang baru, di mana ada nama dan top. Top ini dimas sama dengan baru. Terus sini ada tampilkan stack fungsi untuk membuat histori pembayaran yang terbaru juga, yang terbaru. Terus ini ada nilai P yang diambil dari pelanggan bayar dengan top. Terus selama P maka dia akan ini untuk tabelnya. Terus ini akan mengeluarkan output nama yang diambil dari P, lalu P sama dengan nilai next yang diambil P. Jadi ada nilai P yang baru, yang selanjutnya gitu. Jadi yang selanjutnya gitu. Terus sini kita akan memasukkan eh, nilai-nilai tagihan eh, bulanan ke not bulan gitu. Ini ada array ada insert history, fungsi insert story di mana ada nama-nama bulannya, terus ada tagihan 1, 2, 3, 4. Terus ini ada array bulannya ini bulan Januari, Februari, Maret, April, terus ada tagihan di mana T1, T2, T3, T4, terus ada statusnya false. Sebenarnya ini tidak dipakai, nggak apa-apa. Terus habis itu di sini ada bulan yang sebelumnya ini kita beri nilai 0, terus selama, selama I itu nilainya kurang dari 4 maka kita akan terus mengulang. Terus I-nya ini mulai dari 0. Di mana bulan yang baru ini akan dimasukkan ke new bulan, terus di mana bul- bulan ini, variabel bulan ini ada kan masukin nama-nama bulannya, tagihan, dan statusnya. Terus di sini ada data pelanggan juga. Kita membuat fungsi insert depan di mana ada variabel ID, nama, wilayah, T1, T2, T3, T4. Mana T1 itu tagihan pertama. Terus kita masukkan eh kita beri nilai history itu sama dengan 0 dari bulan. Terus insert history T1, T2, T3, T4. Terus kita membuat note data pelanggan yang baru dari data pelanggan yang sebelumnya. Yang isinya itu ada ID, nama, wilayah, history, dan head sama dengan baru. Terus kita membuat total tagihan dari history pelanggan. Di sini ada hitung total tagihan di mana ada bulan sama history. Kita ambil data dari history yang ditunjuk dari bulan. Terus total sama 0, terus while history. Terus nih eh, jika historinya 0 maka sudah bayar gitu. Total. Terus ini kita hitung total dari itu his- dari tagihannya dimasukin ke total ini. Lalu return total. Terus sini kita membuat hmm, oh ini buat ditaruh di tabel data pelanggan, mersort data pelanggan, nilai variabel A dan variabel B. Nah, kalau misalnya variabel A-nya ini 0, maka kita akan return B. Terus jika B-nya ini 0, maka return A. Terus hitung total tagihan A, history yang ditunjuk dari A. Terus kalau lebih besar yang nilai A ini dari yang B, maka dia akan em, next ini variabel next yang ngambil dari nilai A ini sama dengan bersort di mana ini ada nilai A baru sama B dan kalau jika tidak A maka sebaliknya. Ini kita membuat fungsi split list yang mana ada sort, front, back maka kita dibagi 3 gitu. Terus ini ada data pelanggan ada fast sama dengan next terus love sama dengan search.
Terus sini ada while selama pas ini pas yang selanjutnya ini sama dengan pas. Terus sini ada terus kita membuat fungsi baru merge sort data pelanggan. Ada head nambah dari data pelanggan. Terus sini ada H sama dengan head. Terus jika H ini nilainya 0, maka dia akan return. Terus kita memanggil nilai A dari data pelanggan dan memanggil nilai B dari data pelanggan. Terus split list variabel A, dan B. Terus merge sort yang diambil dari alamat A, terus wedge sort juga diambil dari alamat B. Terus head sama dengan merge sort A, B. Terus sini ada void tampilkan pelanggan. Di sini ada nilai P yang diambil dari data pelanggan dimasukkan ke head. Terus sini ada daftar output daftar pelanggan dan total tagihan, di mana set way untuk merapikan barisan. Terus di sini kita di while ini kita masih tahu nih kalau misalnya 0 ini itu Cijantung. Nah, untuk kode satu ini untuk condet dan dua ini untuk Kalisari. Lalu kita memasukkan nilai ID yang diambil dari pointer P, nama yang diambil dari pointer P, terus kita masukkan wilayah nama dan total. Terus ini ada fungsi cari pelanggan dengan variabel cari ID. Di sini kita terus akan menghitung total. Total benar-benar total karena di sini ada denda jika dia total tagihannya lebih dari 200 maka denda 10%. Nah, di sini ada rumusnya. Terus kita tulis, kita mengeluarkan output nanti akan data yang dicari itu siapa, kita ngambil nama dari nilai P ini. Terus data yang ditemukan ID-nya kita ambil dari pointer P, nama diambil dari pointer P, terus wilayah nama juga. Terus sini ada tabel bulan status tagihan. Terus sini jika dia sudah bayar maka akan tertulis sudah bayar dan belum bayar jika belum bayar. Nah, jika belum bayar dia maka akan mengeluarkan jumlah tagihannya. Terus sini eh, nanti akan keluar total dari tagihannya yang sebelum didenda dan total dari tagihan yang sudah didenda. Terus total tagihan plus denda. Sini kita membuat fungsi bayar tagihan di mana di sini ada variabel ID dengan tipe data integer. Terus sini B sudah bayar. Kalau jika sudah bayar ini masuk dari B ini nilai terus tagihan sama dengan 0, terus sudah sama dengan false. Terus lanjut kita ke menu utamanya. Di sini ada judulnya pembayaran listrik. Lalu yang pertama kita mengeluarkan penelusuran wilayah jaringan listrik mulai dari wilayah condet. Nah, di sini kita memanggil DVS tag tadi yang sudah kita cari. Terus di sini kita insert depan. Manggil insert depan ini ada masing-masing dari ID, nama, kode wilayahnya ini wilayah 012 ini wilayah. Terus ini 4 angka terakhir ini T1, T2, T3, T4 yaitu total tagihan 1, 2, 3, dan 4. Terus kita manggil fungsi tampilkan pelanggan, cari pelanggan, bayar tagihan. Kita panggil fungsi tampilkan stack, dan memanggil fungsi tampilkan pelanggan dan return 0 untuk mengakhiri program. Oke, selanjutnya saya
akan me-run programnya. Ini kita tanpa inputan, jadi langsung keluar. Sini ada pembayaran listrik, penelusuran wilayah, jaringan listrik, mulai dari wilayah Condet, Condet Jantung Kalisari. Terus sini ada daftar pelanggan dan total tagihan yang diurutkan secara descending. Tagihan dari terbesar, terus data yang dicari, tem- pakai nama Itang, terus data yang ditemukan ada ID-nya, namanya, terus wilayahnya juga, terus ini ditampilkan juga historinya bulan apa yang belum bayar dan tagihannya, lalu ditotalin dari Januari sampai April di tagihan sebanyak 450. Terus dendanya karena lebih dari 200.000, jadi didenda 10%, lalu total dari tagihan dan denda, terus dibayar, pembayar berhasil, lalu akan muncul histori pembayaran terbaru Itang, maka akan dikurangin Itang. Itang yang tadinya 450 menjadi 0. Dan dia akan dia ditaruh di paling bawah karena descending. Sekian, sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.